nukar kapiting kapasar lama menukar kapiting kapasar lama menukar nasi lawan lauknya Assalamualaikum, assalam yang pertama. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembalian bertamu dengan kami berdua. Pemirsa di mana saja berada, tetap di Duta TV Inspirasi Benua. Allah Banua, jadi malam ini bukan hanya kami berdua. Kita dipandu dengan host kita dari Duta TV yang sungguh luar biasa. Bapak Kiki juga gagah orangnya. Beliau gagah mirip Beri Parima. Mudahan Sidin selalu bahagia. Bersama narasumber juga sangat luar biasa. Asisten satu ke pemerintahan dan juga lah Kesra Bapak Mahli Riyadi, beliau gagah berwibawa, pakai kacamata mengalahkan Perel Baramasta. Luar biasa hari inilah tentunya, bersamalah kami pemadihinan berdua. Tentulah diri ulun bernama Syahril, mirip dengan El Rumi pacarnya si Syifa, dan bersama si Fadil pacarnya Loli Nikita. Wahai kakanda, itu Padel bejedeh. Wahailah kakanda, sebelum berlanjut madihin kita berdua, uraikan satu pantun disimak pemirsa. Manukar kapiting kakai kapasar lama, menukar nasi kakai lawan lauknya. Pencegahan stunting kita sukseskan bersama untuk generasi yang akan datang nanti, itulah tentunya. Jadi malam ini kita teruskan aja tentunya ke materi. Mungkin pemirsa sudah kada tahan lagi, hendak menyaksikan bagaimanalah malam ini tentang penanganan stunting. Itulahnya jadi mudah-mudahan pertemuan malam ini. Pemirsa jangan kemana-mana, TV janganlah dimati, karena ada kami sampai akhir nanti. Mudah-mudahan pertemuan malam ini diberkati ilahi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan para pemadihinan, dan tentunya Pak narasumber, Pak Dr. Mahli Riyadi dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sedako Banjarmasin. Selamat malam, Pak Selamat Mahli. malam, Pak Kiki. Alhamdulillah, sehat Pak? Sehat. Baik, terima kasih Pak Mahli dan pemadihan milenial kita. Tadi nyebutin apa? El Rumi ya? El Rumi sama apa? Fadil. Fadil Bejudeh. Oke. Ada Mas Fadil dan Mas Syahril. Beliau salah satu generasi muda Banua yang memiliki prestasi di tingkat nasional ya. Kemarin kabarnya dapat apa? Piala apa kemarin? Seniman komedi tradisional, Pak. Kita berikan Indonesia aplaus dulu nasional mungkin ya. Seniman, sudah seniman pulang. Komedi Tradisional. tradisional.
Ini yang susah. Dan kami dari Duta TV mengapresiasi karena Pian Berataan melalui Madihin melestarikan budaya Banjar. Ini harus. Ngomong-ngomong sudah rame lah manggung Pian. Jangan sombong. Ya alhamdulillah banyak Pak. Ya. Artinya Pian berdua ini berprestasi, artinya jiwa dan raga harus kuat dan sehat. Bujur gak ada? Setuju gak ada? Bujur, amin. Iya loh. Bujur. Karena nanti kita menyongsong generasi Indonesia Emas 2045. Iya. Dan ngobrol-ngobrol terkait generasi emas tentu akan banyak yang kita bahas di segmen kali ini bersama dengan Pak Dr. Mahli Riyadi tentunya. Pak Mahli, karena kita juga akan menyapa ke para pemirsa bahwasanya di program The Talk Show pada malam hari ini yang mana sinergi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin dengan Duta TV ini akan mengangkat tema kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin terkait pencegahan stunting di Kota Banjarmasin. Stunting ini menjadi salah satu, kalau kami dari bagian tim keredaksian, ini menjadi isu yang sangat menarik untuk kita ulas bersama-sama. Karena apa? Ini juga menjadi salah satu tanggung jawab media untuk bersama-sama bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk mengatasi persoalan stunting. Di mana stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi. Yang mana akibatnya itu berdampak pada tinggi atau berat badannya yang di bawah standar. Dan kalau kita mengacu angka prevalensi WHO 2000, ada angka prevalensi sekitar 20%. Di mana di tahun 2023 Kota Banjarmasin berada di kisaran 26, sekian persen. Artinya ini menjadi tanggung jawab bersama, harus kita tuntaskan. Pak Mahli, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait apa yang sudah dilakukan, kita tadi sudah sampaikan di 2020, maksud saya di 2023, Kota Banjarmasin prevalensi stuntingnya sekitar 26,5 ya Pak ya? Di mana standarisasi prevalensi WHO ada sekitar 20%. Ini artinya, ini di bawah atau di atas ini Pak kalau sebutan dari kacamata ini? Di atas. Di atas ya? Mestinya kan di bawah. Mestinya di bawah ya? Iya. Nah, kenapa Pak bisa seperti ini Pak? Persoalan stunting ini kan persoalan bangsa. Persoalan yang dialami hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia, dan tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, tetapi beberapa stakeholder itu terlibat di dalamnya. Nah, sehingga ini menjadi masalah karena memang perlu meningkatkan kembali kolaborasi di antara stakeholder tersebut yang harus kita perkuat kembali. Jadi ini persoalan bangsa, persoalan masa depan bangsa yang tentu butuh perjuangan yang panjang untuk menyelesaikannya. Artinya memang sangat membutuhkan kolaborasi untuk mengatasi persoalan stunting. Betul. Dan kabarnya dari angka 26 ini tentunya juga ada target-target yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin di tahun 2024 ini. Kira-kira targetnya seperti apa itu Pak? Pemko sudah menetapkan bahwa target kita di 2024 ini bisa menurunkan angka stunting itu ya mencapai 14. 14. Ya, 14 ini menjadi spirit buat kita untuk bekerja lebih keras, membangun kolaborasi lebih solid di antara beberapa stakeholder yang terlibat di dalamnya. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah melibatkan kelompok akademisi, pelaku usaha, kemudian unsur pemerintah itu sendiri, dan unsur masyarakat yang tidak kalah pentingnya, serta peranan media yang harus kita libatkan dalam penanganan stunting ini. Dan di 2024 ini, kolaborasi ini harus diperkuat. Ya, setuju Pak. Artinya angka penurunan bisa mencapai 2 digit Pak ya. 2 digit dari 26 ke 14. Ini tentunya pekerjaan yang harus kita lakukan sama-sama untuk mengatasi ini. Pak Mahli, kalau kita berbicara stunting, kenapa sih harus disebut stunting? Penyebabnya apa?
kalau kita bicara penyebab stunting ini cukup banyak. Tidak hanya itu ujungnya kok tiba-tiba persoalan gizi dalam diagnosa atau definisi dari stunting itu, tetapi ini ya berawal dari siklus kehidupan yang memang mulai dari awal siklus kehidupan itu harus ada intervensi, ya. Apakah masyarakat yang kehidupannya di Kota Banjarmasin ini betul-betul sudah sesuai dengan standar kehidupan yang layak dalam ukuran kesejahteraan? Misalnya kebutuhan air minum saja untuk PDAM. Apakah mulai dari bangun tidur, kemudian mandi, gosok gigi, mengonsumsi makanan dan minuman, betul-betul seluruhnya menggunakan air yang bersih? Kita sadar bahwa masyarakat Kota Banjarmasin 30% masih tinggal di bantaran sungai, dan tentu kehidupan masyarakat Banjarmasin yang menjadi budaya dasar orang Banjar itu ya memang orang yang tinggal di sungai pada dasarnya. Nah, ini harus kita pastikan bahwa mereka juga terbebas dari UDF. Nah, ini juga faktor yang mempengaruhi karena ya tidak semua atau belum semua masyarakat Banjarmasin itu mempunyai MCK. Nah, ini mulai dari tadi masih banyak masyarakat kita yang tinggal di pinggiran mandi di sungai, bahkan sambil mandi juga gosok gigi. Ya, walaupun mereka makan dan minumnya udah PDAM, tapi ketika semuanya belum menggunakan air bersih, ini juga faktor penyebab. Sampai ketika dia BAB gitu kan, di mana tempatnya. Nah, sampai ketika dia mau menikah, ini juga faktor penyebab. Apakah orang wanita yang mau menikah ini betul-betul dalam keadaan sehat, tidak sedang dalam keadaan anemia? Ibu hamil nantinya harus dipastikan dia betul-betul terbebas dari anemia. Nah, kemudian usia berapa dia menikah? Ya, undang-undang telah mengatur bahwa wanita itu boleh menikah kalau dia telah berusia minimal 19 tahun. Nah, kemudian ketika dia menikah, ketika hamil itu sudahkah dalam mengawali 1000 hari pertama kehidupan manusia, ini mengkonsumsi makanan yang betul-betul dibutuhkan oleh ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Jadi rentetan peristiwa penyebab stunting itu sangat panjang sekali. Artinya memang salah satu penyebab stunting tidak datang dengan tiba-tiba, tapi ada proses perputaran dari tadi Pak Mahli bilang ada mulai dari anak-anak juga, pasangan mau menikah. Nah, ini menarik ini penyebabnya dan target-target untuk menurunkan angka stunting ini sudah jelas indikatornya. Terus di tahun 2024 ini program apa saja mungkin yang sudah terkolaborasi antara Pemko dan dinas terkait maupun teman-teman NGO kah? Nah, itu seperti apa Pak di 2024 ini? 2024 ini sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, Pak Ibnu Sina, beliau sangat concern sekali dalam menangani masalah stunting ini. Bahkan upaya penurunan stunting itu masuk menjadi upaya atau program kerja prioritas Wali Kota Banjarmasin. Dari 20 program prioritas Wali Kota Banjarmasin di dalam misi beliau yang kedua, masuk pada misi ini yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global. Nah, ini visinya. Dalam penjabaran misi tersebut dilaksanakan beberapa SKPD, baik Dinas Kesehatan selaku pengampu utama dalam penanganan stunting, karena dia punya sumber daya manusia nutrisionis. Tadi Pak Kiki udah sebut ini, artinya masalah stunting itu adalah masalah gizi. Maka snipernya itu adalah nutrisionis yang ada di Dinas Kesehatan. Kemudian di BPKBPM, ada POPR, ada Perkim yang terlibat di sana. Kemudian ada pelaku usaha CSR yang selama ini membantu. Dan yang tidak kalah pentingnya juga peranan pendidikan. Nah, yang sudah kita lakukan itu adalah membangun kolaborasi. Tidak terkecuali juga kerjasama dengan peran media. Yang selama ini sudah ada perikatannya dengan di PPKBPM.
yang menjadi sekretariat utama dalam penanganan stunting, karena stunting ini ditangani banyak SKPD. Di BPK BPM ini adalah motor penggeraknya. Sudah bekerja sama dengan Duta TV. Ya. Ini kami juga apresiasi dengan Duta TV yang turut mencerdaskan masyarakat Kota Banjarmasin melalui media, dan ini sudah kita lakukan. Iya. Dan ini juga yang perlu mungkin kami ketahui dan juga para pemirsa perlu untuk mengetahui bahwasanya upaya yang dilakukan oleh Pemko Banjarmasin melalui instansi terkait ini tadi di awal kita menyampaikan bahwasanya di 2023 ada sekitar prevalensi 26 sekian, dan target tadi terkonfirmasi Pak Mahli di Pemko harus mencapai ke 14%. Dan tentunya upaya tadi sudah banyak dilakukan, salah satunya karena kami berbicara data di tahun 2023 ada sekitar 14 kelurahan yang mendapatkan perhatian serius dalam tanda kutip, karena ke-14 kelurahan tersebut angka prevalensi stuntingnya sangat tinggi, ya lumayan tinggi Pak, karena ya berada di 26 sekian persen. Nah, tadi kalau kita kaitkan dengan upaya yang sudah dilakukan di 2024 ini, apakah sudah ada gambaran penurunan angka stunting di 14 kelurahan tersebut, Pak Mali? Ya, jadi kemarin di hari Senin tanggal 14 Oktober kita sudah melakukan evaluasi dari audit stunting yang dilakukan oleh Dinas DPPK BPM. Ini sangat bagus sekali. Dari hasil audit ya kita melihat dari evaluasi itu ada penurunan dan ada pemenuhan hak-hak masyarakat yang juga bagian dari intervensi yang dilakukan, yaitu pemberian makanan tambahan, baik yang dilakukan oleh puskesmas maupun yang dilakukan oleh kelurahan dengan dana daunya. Nah, itu kita evaluasi bersama tim pakar, tim ahli dari dokter spesialis anak dan tim investigasi. Tentunya ini bagian dari evaluasi yang berkelanjutan untuk dilakukan, namun kita belum bisa menyimpulkan karena hal ini masih ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan dinas terkait, ya khususnya Dinas Kesehatan, sampai nanti kita tunggu hasil keluar dari evaluasi ini. Ya. Yang jelas kita optimis ada penurunan. Ya. Artinya di tahun 2024 ini sudah dilakukan aksi serentak percepatan stunting kan, untuk Betul. penanganan stunting ya. Iya. Tadi disebutkan di pelayanan kesehatan, tadi disebutkan di kelurahan juga, dan yang paling mendasar di posyandu Pak ya. Kabarnya ada sekitar 300 sekian posyandu di tahun 2024 ini yang tadi menggelorakan tambahan makanan itu Pak ya. Itu sudah dilakukan berarti Pak ya. Kita sudah melakukan intervensi itu sejak 1 Juni kemarin. Tanggal 1 Juni serentak antara puskesmas dengan kelurahan, dengan pembagian kelurahan yang sudah ditentukan dari 14 tadi. Ya, ada yang menyasar di kelurahan ini, pembagian itu sudah kita atur. Nah, begitu juga dengan puskesmas, dengan pagu anggaran yang memadai, yang sudah sangat sesuai dengan rekomendasi dari ahli gizi, rekomendasi dari IDAI, bahwa nutrisi yang harus dipenuhi bagi orang anak yang sudah ditetapkan diagnosanya sebagai stunting, itu sudah kita lakukan. Targetnya sampai dengan 31 Desember kita memberikan makanan itu. Nah, ini dana bersumber dari APBN, baik dari DAK maupun dana DAU, dan juga didukung oleh APBD. Nah, ini sudah dilakukan dan mudah-mudahan nanti di Desember ya kita sudah bisa melakukan evaluasinya. Ya, baik Pak Mahli, menarik sekali, kita akan kupas lebih lanjut terkait penanganan stunting, dan kita tahu bahwasanya Pak Mahli backgroundnya juga seorang tenaga ahli kesehatan juga. Nanti kita akan mencari tahu seperti apa sih kalau fisik, apakah bisa dilihat anak stunting itu secara fisik aja atau dari non fisik juga itu bisa kelihatan. Nanti kita akan bahas Pak supaya pemirsa lebih memahami dan lebih aware sejak dini nih Pak. Iya. Ya, baik pemirsa, The Talk Show akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami.
kembali berjumpa. Inilah tentunya di Talk Show hari ini acaranya. Tadi sudah kita simak bersama penjelasan dari Bapak Mahli Riyadi yang sangat luar biasa. Angka penurunan itu kalau bisa dari 26,5% lah tentunya. Kalau bisa kita cegah bersama angka stunting lah tentunya, supaya stunting di Banjarmasin kota ini tidak ada lagi tentunya. Penurunan itu kita harap bersama, lawan sabuting penurunan ini dari saya. Penurunan harga jujuran lah jua. Alanya jua mun harga jujuran turun, ikampang harus cangkal dalam laba gawe. Seperti pemerintah sudah jangkal, tentunya strategi penurunan angka stunting harus pas sejak dini. Tentunya juga kebersihan, kesadaran masyarakat itu harus mumpuni. Tentu seperti misalnya sanitasi, juga kemudian imunisasi, dan juga faktor gizi baik ibu hamil atau yang sedang menyusui, supaya anak-anak generasi selanjutnya sehat dan bergizi. Kada kaya ikan kurus nang kaya ini, aku pang tahuai mulai lagi halus. Ikan dasar makan nasi tapi lauknya banyak pakai papaci. Dari tadi ika menyambatilah aku, tapi aku sabar haja. Menyambati ulun bilang saka hendak inya, tapi kada papa ini sebatas hiburan haja. Yang paling penting bujur ujapian kakanda, hidup bersih, hidup sehat jua. Itu kunci pencegahan stunting sungguh luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Duta TV Inspirasi Banua. Terima kasih masih bersama dengan kami di The Talk Show pada malam hari ini membahas terkait stunting. Apa jar tadi Amang Fadil dan Amang Sahril? Penurunan, setuju aja lo? Penurunan termasuk apa tadi? Jujurannya kah? Jujuran kan? Tapi langsing aja nih, ada kurus-kurus amat mah. Yang penting berprestasi lah tingkat nasional. Berprestasi dan tambah gizi. Bergizi, oke. Kita sama-sama lah kampanyekan supaya stunting itu terus dikurangi, supaya berkurang di Banjarmasin lah. Siap. Ya lo. Baik Pak Mahli, tadi di sebelumnya kita sudah minta Pak Mahli stunting kurang gizi atau apa, tapi dari Pak Mahli yang juga dari salah satu juga praktisi kesehatan juga, dan dulu juga di dinas kesehatan. Yeah. Nah, artinya terkait stunting ini sudah pas Pak Mahli ada di sini karena kami ingin mengetahui Pak, apakah hanya karena kurang gizi ataupun kurus berarti Pak ya? Apakah itu aja Pak? Oh, itu harus dikatakan seorang stunting. Seperti apa Pak? Jadi keadaan stunting itu diukur pada 1000 hari pertama. Pada akhirnya ya kurang lebih di usia anak itu berusia 2 tahun. Standar WHO telah menetapkan bahwa angka standar anak yang normal itu kalau usia 2 tahun dia tinggi badannya 82 cm dengan berat badan itu 10 kilo. Nah, tentu dikatakan stunting apabila turun 2 deviasi, standar deviasi dari yang telah ditetapkan oleh WHO itu. Kalau sudah lebih di atas 2 tahun, ya kita tidak bisa katakan itu stunting. Ya berarti anak pendek. Karena anak pendek itu beda dengan stunting. Ya, jadi stunting itu indikatornya di usia
1000 hari pertama, anggap aja tadi 2 tahun. Nah ini yang tentunya menjadi fokus perhatian kita untuk mencetak generasi emas 2045. Kita punya kewajiban semua orang menyiapkan generasi emas itu pada 1000 hari pertama. Mulai dari orang hamil, pastikan bahwa kebutuhan gizi orang hamil itu terpenuhi. Tidak ada pantangan, tidak ada larangan. Orang hamil, ya selama ini kan yang menjadi faktor penyebabnya banyak. Ya selain yang tadi faktor-faktor fisik, ya faktor kebudayaan. Ya budaya meyakini bahwa orang hamil, orang menyusui tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan kuning telur misalnya. Ini kan sesat. Sehingga bagaimana kita bisa mencetak generasi hebat, generasi yang jenius, kalau budaya-budaya yang seperti itu tidak terpenuhi. Tidak akan bertambah tinggi badannya kalau kebutuhan protein tidak terpenuhi. Ya, sehingga 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama ini adalah golden time. Waktu emas untuk mencetak generasi yang hebat. Ya, mulai dari tadi kebutuhan gizinya terpenuhi. Selain itu, ya pentingnya pengawasan, kontrol dari suami, kontrol dari tetangga. Ya kalau keluarganya ada yang terindikasi itu. Nah, kita mengharapkan agar suami ini mendukung istrinya untuk selalu datang ke posyandu. Posyandu itu adalah ya pelayanan kesehatan yang berada di lini terdepan yang harus kita kuatkan. Nah, sehingga tidak ada suami yang melarang istrinya ke posyandu, didorong dan rutin untuk memeriksa kehamilannya. Saya kira ini adalah hal yang sangat penting. Iya. Artinya upaya itu sudah dilakukan dan tadi dalam masa 1000 hari ya, 1000 hari itu sangat menentukan sekali. Ya. Nah, misalkan nih, secara faktualnya setelah lebih dari apabila itu terindikasi stunting, nanti kedepannya seperti apa sih Pak? Ya, stunting sekali lagi ini adalah menentukan masa depan bangsa. Anak yang stunting selain dia tidak sehat, otomatis perkembangan IQ-nya, 3 kecerdasan yang harus kita siapkan kepada generasi emas, ini akan sulit untuk bisa kita wujudkan. Baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Anak yang menderita stunting, maka dia akan memiliki ya terganggu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, lebih-lebih kecerdasan intelektualnya. Kalau Indonesia ini banyak orang yang stunting, makanya generasi stunting ini akan menentukan masa depan bangsa. Makanya persoalan stunting itu adalah persoalan yang utama dan prioritas. Semua pihak harus terlibat dalam penanganannya. Jadi dampaknya stunting itu generasi yang akan ditinggalkan lemah. Padahal kita diamanati, janganlah kita meninggalkan generasi yang lemah. Nah, oleh karena itu, mari kita fokus pada penyiapan sumber daya manusia yang unggul di Banjarmasin khususnya. Karena Banjarmasin tidak punya sumber daya alam seperti daerah-daerah yang lain, ya Pak Kiki, ada punya batu bara. Kita Banjarmasin nggak punya pantai, nggak punya gunung, sehingga kita harus punya sumber daya manusia yang hebat. Yang unggul tentunya ya. Iya, untuk membangun kota Banjarmasin ini. Iya, iya, iya. Oleh karena itu Pak Wali menjadikan pada visi misi beliau adalah mencetak generasi sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kemampuan daya saing global. Baik, daya saing global tentunya juga harus dipersiapkan. Artinya dilakukan sebelum mengalami keterlambatan di 1000 hari ini. Dan tentunya sebelumnya juga tentunya ada program untuk mengatasi stunting tadi karena dimulai dari pranikah. Betul. Artinya remaja putri bahkan dan pasangan calon pengantin juga mendapatkan arahan-arahan Pak ya untuk tablet terkait tambah darah. Tablet tambah darah. Iya. Oke. Dan kabarnya ini juga ada upaya-upaya juga dari pemerintah daerah melalui instansi terkait menganjurkan bahwasanya catin atau pengantin nanti apabila ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan penanganan, jangan hamil dulu Pak ya. Betul. Itu seperti apa itu Pak? Karena itu kan salah satu yang diinginkan oleh pasangan pengantin tentunya. Itu Iya. seperti apa?
Jadi kalau kita ingin mencetak generasi yang hebat, generasi yang jenius, ya itu mulai pranikah. Sudah harus kita siapkan, mulai anak masuk pada usia masa subur, ya anak SMP, ini SMA, kita pastikan bahwa dia mengkonsumsi tablet tambah darah. FE yang dibagi oleh teman-teman yang di puskesmas, ini harus kita pastikan bahwa tablet tambah darah itu dikonsumsi. Tidak hanya sekedar dibagi. Nah, ini tentu memerlukan peranan dari sekolah untuk mengawasi, peranan dari orang tua, apakah dia hari ini sudah meminum tablet tambah darah yang dibagikan. Sampai nanti ketika dia menikah, Caten, nah ini juga dipastikan lingkar tangannya, kemudian pasti bahwa dia tidak mengalami anemia, kurang darah. Ya, karena kalau dia hamil dalam kondisi anemia, ya inilah sebenarnya faktor yang juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Ketika dia hamil, dia udah di awal aja waktu menikah sudah tidak sehat. Iya. Nah, sehingga peranan KUA juga sangat penting. Peranan teman-teman di puskesmas yang berada di lini terdepan sangat penting, dan juga peranan keluarga. Artinya itu salah satu rekomendasi yang dilakukan untuk mengatasi stunting, yaitu untuk menunda kehamilan terlebih dahulu bagi pasangan pengantin tentunya ya. Jika Betul. ada hal tadi kurang darah mungkin Pak ya. Ya, nah itu harus dipastikan dilakukan screening. Biasanya di puskesmas memang dilakukan screening lebih dulu pada Caten. Setiap kali orang yang mau menikah, dia kan harus suntik TT, ya, tetanus toxoid. Nah, kemudian pada saat itu screening gizi dilakukan. Bagaimana gizi Caten? Setelah itu ada rekomendasi yang diterbitkan oleh puskesmas bahwa ini calon pengantinnya dalam keadaan sehat. Nah, kemudian dibawa ke KUA. Sistem ini harus betul-betul jalan. Tidak ada orang yang menikah di Banjarmasin tanpa mendapatkan rekomendasi dari puskesmas yang menyatakan bahwa calon pasangan pengantin ini betul-betul sehat. Nah, ini mekanisme yang sudah dibuat di Kota Banjarmasin. Kemudian baru KUA bisa menikahkan dia. Kalau tidak ada rekomendasi, ya sebaiknya KUA jangan menikahkan dulu. Karena tidak ada rekomendasi calon pengantin yang sehat. Karena kalau calon pengantin ini dipaksakan untuk dinikahkan, maka ancamannya adalah generasi yang dilahirkan tidak generasi yang kuat, ya generasi yang lemah. Tidak terkecuali mungkin saya jadi stunting. Iya. Artinya memang harus dari sejak dini Pak ya dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan stunting. Betul. Dan kalau tadi kita berbicara terkait program-program yang sudah dilakukan mulai dari sebelum menikah, dari remaja putri hingga 1000 masa kehidupan di pertama. Kalau di Banjarmasin adakah sudah indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan program tersebut, Pak? Oh ya, tentu. Jadi kita punya kebijakan wali kota nomor 163 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin sesuai dengan amanah dalam peraturan wali kota tersebut, bahwa beberapa SKPD yang terlibat, kemudian ada beberapa strategi yang sudah ditentukan di dalam kebijakan ini, dan itu menjadi kewajiban seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Ya, kalau POPR atau Perkim mereka punya kewajiban untuk ODF-kan peningkatan ODF di Banjarmasin, berapa sih jumlah orang yang tidak lagi BAB atau BAK di sungai misalnya. Nah, ini kemudian PDAM memastikan bahwa setiap orang mengkonsumsi air bersih di PDAM begitu. Nah, ini menjadi indikator juga. Selain tadi indikator-indikator yang sudah dilakukan evaluasinya oleh DPPK BPM dan dievaluasi, dan evaluasi inilah yang menjadi penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Indikator itu sudah tentu menjadi rujukan kita. Ya, menjadi rujukan bagi untuk penanganan stunting di Banjarmasin. Betul. Pak Mahli, sebelum kita mengakhiri di The Talk Show pada malam hari ini, tentunya salah satu kegiatan yang dilakukan di dalam mengatasi stunting gizi kaitannya dengan dashat Pak ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak,
Dashat ini apa sih Pak? Dasar itu. Dapur Sehat. Oh ya. Iya. Itu salah satu rangkaian untuk penanganan edukasi stunting juga Pak ya. Jadi berbagai inovasi yang sudah dilakukan, termasuk dapur sehat, termasuk dulu ada lagi sebuah inovasi isi piringku. Nah, kemudian ini berkembang terus karena kalau kita menangani stunting ini dengan cara-cara biasa, maka ini lambat sekali tercapainya. Sehingga dibutuhkan beberapa kreativitas dan inovasi yang sudah diciptakan oleh teman-teman di puskesmas, termasuk di kelurahan dan di BPK BPM, khususnya yang selama ini menjadi motor penggerak dalam upaya penanganan ini. Inovasi itu sudah dilakukan. Dapur sehat ini tentu yang menjadi kebanggaan yang dimotori oleh tim penggerak PKK yang mengawasi juga secara langsung, mengedukasi bagaimana cara memasak yang benar, bagaimana cara memilih pilihan makanan yang tepat. Nah, itu intervensi yang sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK sehingga lama memasak, kapan dikonsumsinya. Nah, itu dapur sehat yang tentunya menjadi upaya secara berkesinambungan dilakukan. Jadi banyak sekali upaya-upaya itu, dan tadi ke depan pun kita selalu memberikan apresiasi kepada staf, petugas, termasuk SKPD yang diamanahkan untuk selalu berinovasi, kata Pak Wali, lebih-lebih dalam penanganan stunting ini. Termasuk dapur sehat. Dapur sehat. Baik, terakhir Pak Mahli secara singkat, harapan untuk stunting ini Pak, supaya bisa sesuai target 14% bisa tercapai di tahun ini Pak, secara singkat Pak. Ya, jadi harapan kita pemerintah Kota Banjarmasin, mari kita bergandengan tangan membangun sebuah kolaborasi yang kuat antara pelaku akademisi, konsep pentahelik itu, keterlibatan para akademisi, kemudian pelaku usaha yang juga punya perhatian terhadap penanganan stunting di wilayah di mana perusahaan itu berdiri. Mereka peduli dengan itu, dan yang tidak kalah pentingnya kita juga mengharapkan peranan para ulama, para pendakwah untuk menyampaikan betapa sangat pentingnya pemberian ASI eksklusif. Pemberian hanya air susu saja kepada bayi sampai dengan usianya 2 tahun, 6 bulan terutama, kemudian ditambah sampai dengan 2 tahun. Nah, ini merupakan sebuah ibadah. Nah, kalau itu disampaikan oleh para ulama, para penceramah, saya kira akan berbeda. Karena Banjarmasin itu karakteristiknya adalah agamis, sehingga pesan yang disampaikan para tokoh-tokoh agama itu umumnya langsung diaminkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Mahli Riyadi, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Banjarmasin, atas tadi penjelasan terkait upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemko Banjarmasin dalam mengatasi pencegahan stunting di Kota Banjarmasin. Tentunya dengan harapan kita semua bahwasannya tanggung jawab untuk penuntasan stunting di Banjarmasin ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat tentunya yang ada di Banjarmasin, termasuk media juga Pak ya. Kita tentunya juga akan bersama-sama untuk mengatasi, mengedukasi terkait pencegahan stunting di Kota Banjarmasin. Dan demikian tadi pemirsa, akhir dari The Talk Show pada malam hari ini. The Talk Show Sinergi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin dengan Duta TV dengan tema kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin terkait pencegahan stunting di Kota Banjarmasin. Ya, saya Gigi Ariansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita simak bersama penjelasan Bapak Mahlilah tentunya, bahwa ini peran kita bersama antara pemerintah dan masyarakat juga. Apalagi yang paling penting ini peran ulama dalam mengkampanyekan pencegahan stunting tentunya. Juga lah jua ini yang paling utama, karena Banjarmasin
Yasin tidak ada SDA-nya, yang dikuatkan adalah SDM-nya menuju generasi emas 2045. Ayo kita para remaja, kita jaga kebersihan, itulah tentunya pola hidup sehat dan juga bersih, itulah jua, jangan sampai kita lupa. Ayo sama-sama kita jaga stunting bersama agar benua maju, benua sejahtera. Sejahtera memang dasar bagus kata kawanku tadi. Alangkah bebanar ikam mamadahi, aku panghandak bapandir tapi nang kadada lagi. Hanya tak sisa ingatan dalam hati. Tadi masalah tentang kekanakan harus kita jaga tentu sejak dini. Harus kita periksa rajin-rajin ke posyandu. Kalau kawa saben hari nang kaya diri ulun, nang sudah bakal keluarga, nang sudah babini, tentu saben hari ulun hendak ke posyandu. Di mana-mana mendatangi, maka ke posyandu lengkap sakeluargaan mendatangi. Karena pula di posyandu ada berbagai macam itu bubur sampai babagi nasi, karena ulun di rumah kadada bisi nasi. Kakanda kayaknya sampai di sini, salah hilap ini tolong dimaafi. Kami bermadihin cukup sampai di sini. Satu pantun diuraikan Kakanda lagi. Ampar-ampar pisang ulun belum masak, masak sabigi dihurung bari-bari. Kami begandang dan kami bemandak, cukup sekian madihin sampai di sini. Ilahi